Universitas di Gebang, Semarang ini memiliki beberapa fakultas. Namun terdapat fakultas yang memiliki favorit, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas ini memiliki keunggulan yang kompetitif, berkelanjutan, berbasis pada keunggulan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi secara berdaya saing nasional. Kemudian, Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki program S1 dan D3. Untuk program S1-nya ada 2 program studi, yaitu program studi akuntansi yang memiliki akreditasi A dan program studi manajemen dan juga memiliki akreditasi A. Untuk program yang D3 yaitu ada program studi keuangan perbankan dan juga memiliki akreditasi A. Selain itu juga fakultas ini memiliki program pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Risma Iswara, NIM 1805520078. Saya dari program studi akuntansi Universitas di Gebang, Semarang. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang audit sumber daya manusia guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah audit manajemen dan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk penonton agar dapat memahami tentang audit sumber daya manusia. Presentasi kali ini untuk pokok pembahasan audit sumber daya manusia, saya akan membahas 4 saja, yaitu tentang yang pertama, pendekatan audit sumber daya manusia. Pokok pembahasan yang kedua berupa audit atas perolehan sumber daya manusia. Pembahasan yang ketiga berupa audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Dan untuk pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang audit atas pengurangan sumber daya manusia. Sebelum masuk ke materi dari keempat pokok pembahasan tadi, saya terlebih dahulu akan membahas tentang apa sih yang disebut dengan audit sumber daya manusia, manfaat dan tujuan dari audit sumber daya manusia. Untuk pengertian dari audit sumber daya manusia, yaitu merupakan penilaian atas analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Kemudian audit ini bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Kemudian hasil audit ini akan diketahui apakah kebutuhan SDM perusahaan tersebut telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas sumber daya manusia yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Untuk audit sumber daya manusia ini juga memiliki beberapa tujuan, yaitu beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, yaitu meliputi yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Tujuan yang kedua, menilai apakah program sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tujuan yang ketiga berupa memastikan ketaatan terhadap program sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Untuk tujuan audit sumber daya manusia yang keempat, yaitu mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Untuk tujuan audit sumber daya manusia yang terakhir, yaitu merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau kegiatan aktivitas sumber daya manusia. Selain tujuan audit sumber daya manusia, saya juga akan bahas tentang manfaat audit sumber daya manusia. Untuk manfaat yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Kedua, yaitu meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia.
Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Untuk manfaat audit sumber daya manusia selanjutnya yaitu mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat audit sumber daya manusia itu menemukan masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Manfaat selanjutnya memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktek sumber daya manusia. Manfaat selanjutnya yaitu menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Selanjutnya, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Manfaat audit sumber daya manusia yang terakhir yaitu memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Setelah mengetahui pengertian dari audit sumber daya manusia, tujuan dan manfaatnya, kemudian saya akan membahas pembahasan pokok bab pertama yaitu tentang pendekatan audit sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan utama dalam audit sumber daya manusia yang digunakan. Yang pertama ada pendekatan untuk menentukan pada hukum dan berbagai peraturan yang ada. Untuk pendekatan yang kedua yaitu berupa mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Dan untuk pendekatan audit sumber daya manusia yang terakhir yaitu menilai kinerja program. Langsung saja, untuk pendekatan audit sumber daya manusia yang pertama yaitu tentang menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pada pendekatan ini, audit akan menekankan penilaian berbagai perusahaan untuk menentukan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut. Kemudian, pada pendekatan ini, perusahaan harus mampu membuat berbagai peraturan yang secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program ini seperti meningkatkan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja karyawan, peningkatan keterampilan karyawan, dan meningkatkan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya perlu diaudit yaitu bagaimana karyawan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk pendekatan yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Pada pendekatan audit sumber daya manusia tahap ini yaitu manajer sumber daya manusia sebagai pengendali fungsi dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan para karyawan sampai dengan tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusunkan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia.
Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Perusahaan tersebut harus secara periodik melakukan evaluasi terhadap program dalam proses sumber daya manusianya untuk menilai apakah programnya telah ditetapkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian dan dukungan program sumber daya manusia ini terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit sumber daya manusia. Untuk pendekatan audit sumber daya manusia yang ketiga yaitu tentang mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program itu berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian untuk mencapai tujuannya, fungsi audit sumber daya manusia menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Penilaian program ini ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Kemudian, dari hasil audit akan diketahui apakah berbagai program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal untuk ditingkatkan kinerjanya. Kemudian karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya dan bagaimana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program sumber daya manusia tersebut. Dalam pelaksanaan audit ini, masing-masing pendekatan tidak berdiri sendiri, tetapi lebih kepada kombinasi dari ketiganya. Untuk mendapatkan hasil audit secara optimal dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Kemudian penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan audit yang telah diterapkan. Setelah membahas pendekatan audit sumber daya manusia, topik pembahasan yang kedua yaitu tentang audit atas perolehan sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan membahas tentang program audit. Program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kerja ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Untuk audit perolehan sumber daya manusia ini terdapat 3 subbab, yaitu perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada rekrutmen, dan yang ketiga ada seleksi dan penempatan. Audit atas perolehan sumber daya manusia yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia ini harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang adil yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategi perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan kinerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain.
Kemudian tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya intensitas bersaing dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Untuk tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia ini pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan sumber daya manusia dan departemen sumber daya manusia sebagai koordinator yang menangani bidang sumber daya manusia. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan oleh pelanggan. Pada kondisi ini, memaksimalkan nilai pelanggan dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai atau non-value yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam organisasi perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang yaitu pekerjaan yang ada saat ini. Yang kedua, berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Keakuratan informasi sangat tergantung kepada keandalan sistem informasi sumber daya manusia perusahaan. Karena pada sistem informasi ini, semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal sumber daya manusia dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu terdapat pengaruh pada pemerintah, terdapat pengaruh pada kondisi perekonomian, terdapat pengaruh kepada kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan faktor pengaruh yang terakhir yaitu komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Kemudian hal itu harus dapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan tersebut dapat memahami kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian sumber daya manusia, antara lain yaitu seperti lembaga pelatihan tenaga kerja, terdapat perguruan tinggi juga, bursa kerja, dan sumber terakhir yaitu dari lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja untuk siap pakai.
Penerimaan sumber daya manusia harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal ini dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Selanjutnya, untuk keseluruhan tahap dalam perencanaan sumber daya manusia ini menghasilkan suatu rencana sumber daya manusia yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan sumber daya manusia serta pemutusan hubungan kerja. Kemudian rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program sumber daya manusia. Kemudian hasil dari perencanaan sumber daya manusia menjadi paduan dari berbagai program sumber daya manusia yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program tersebut ditujukan untuk memenuhi sumber daya manusia perusahaan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberikan kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik melalui pemenuhan kebutuhan baik bersifat finansial maupun non-finansial. Dari beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan sumber daya manusia menunjukkan komitmen fungsi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, yaitu dapat melalui yang pertama, penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin ketersediaan sumber daya manusia ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, yaitu dapat menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia sehingga produktivitas kinerja meningkat. Yang kelima, yaitu menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Dan yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Yang terakhir, yaitu memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara itu, manfaat dari perencanaan sumber daya manusia yaitu meliputi pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Manfaat yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Manfaat dari perencanaan sumber daya manusia yang keempat, yaitu menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia yang terakhir, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Audit atas perolehan sumber daya manusia setelah perencanaan sumber daya manusia, yaitu melakukan rekrutmen. Rekrutmen ini meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kemudian selama proses rekrutmen ini terjadi kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen,
yaitu seperti yang pertama, menentukan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek pada setiap bidang. Kegiatan yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Kegiatan yang keempat, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Kegiatan yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain. Kegiatan yang kelima, mendapatkan jumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pertimbangan pemilihan sumber tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasinya, tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi juga harus diperhatikan pula kredibilitas dari sumber tersebut. Setelah itu, rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama yaitu kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia, sesuai dengan pedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Prinsip yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Prinsip yang ketiga yaitu perencanaan dan harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal. Yang keempat yaitu perencanaan dan keputusan strategi tenaga rekrutmen. Yang kelima ada fleksibilitas, dan yang keenam ada pertimbangan hukum. Audit atas perolehan sumber daya manusia setelah perencanaan sumber daya manusia dan rekrutmen. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi dan penempatan. Untuk pengertiannya, seleksi adalah proses pendekatan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penempatan yang itu berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan ini bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan predikat-predikat operasional kerja seleksi. Kriteria seleksi ini merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Kemudian, untuk proses seleksi ini melibatkan beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja perusahaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan tahap ini merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kesesuaian peserta seleksi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelusuran ini melibatkan beberapa penguji dan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut.
Selain itu juga ada beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi, yaitu meliputi memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam penerimaan dan menempatkan karyawan. Yang ketiga, mengevaluasi, memperkerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang kelima, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Kemudian yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan dapat kembali pada waktu tertentu. Untuk proses seleksi yang efektif tersebut harus berjalan secara akurat, yaitu artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, adil, artinya tidak terjadi diskriminasi. Yang ketiga, meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang telah diperoleh. Selanjutnya, saya akan membahas bab yang ketiga, yaitu tentang audit pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing itu membutuhkan keterlibatan secara maksimal peran sumber daya manusia dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam pengelolaan pekerjaannya. Kemudian dari sudut pandang manajer, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan kepada sumber daya manusia untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusinya secara proporsional, memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Untuk melakukan audit atas pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu dengan pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kedua perencanaan dan pengembangan karir, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat kompensasi dan balas jasa, yang kelima keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian yang terakhir dapat melakukan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yang pertama saya akan membahas pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian, pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia menekankan pada peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pusat perhatian dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini yaitu bagaimana menjadikan karyawan untuk memahami dan mampu melaksanakan strategi yang telah ditetapkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien, maka diperlukan identifikasi kebutuhan terhadap kebutuhan pelatihan, yaitu seperti yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik. Yang kedua, melakukan penilaian
secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kasus atau pelatihan yang telah sesuai dilakukan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk melaksanakan pelatihan berikutnya. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus meliputi penilaian terhadap kursus yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran untuk melaksanakan pelatihan berikutnya. Yang terakhir yaitu menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap penilaian terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, suatu program pelatihan yang baik yaitu program yang harus dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang pertama yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang terakhir yaitu mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, validasi pelatihan, yaitu dilihat dari apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan, yaitu dinilai dari apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk yang ketiga yaitu validasi interorganisasional, yaitu artinya apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya, dan apakah suatu program pelatihan yang diterapkan ini juga berhasil di perusahaan lain. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang kedua yaitu melakukan perencanaan dan pengembangan karir. Di sini yang dimaksud dengan karir yaitu seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Tujuan karir yaitu adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur untuk sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Program perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan. Kemudian melalui program ini, manajemen dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Perencanaan dan pengembangan karir dapat menyediakan bakat dan kemampuan yang harus dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya, terintegritas yang kedua program ini sangat mendukung aktivitas pemenuhan kebutuhan potensial sumber daya manusia pada perusahaan yang dapat merupakan tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Kemudian, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal berikut. Yang pertama, persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karirnya. Yang kedua, kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi
prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan, yaitu karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Untuk kepuasan karir, yaitu tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi masa depan. Selanjutnya, audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang keempat yaitu kompensasi dan balas jasa. Kompensasi yaitu sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusinya yang telah diberikan kepada perusahaan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individu atas jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Secara umum, tujuan dari kompensasi adalah untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Kemudian perusahaan juga harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan yang baik. Dengan demikian, perputaran karyawan dan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Selanjutnya, sementara itu tujuan dari pemberian upah dan gaji yang pertama, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Yang kedua, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Yang ketiga, mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, merekrut kepuasan kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan motivasi kinerja karyawan. Yang keenam, meningkatkan stabilitas karyawan. Yang ketujuh, meningkatkan disiplin karyawan. Dan yang kedelapan, menghindari intervensi pemerintah. Selanjutnya, audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang kelima yaitu keselamatan dan kesehatan karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja dan penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, dan meninggal karena pengelolaan kesehatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang tidak lancar, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak cukup, atau kebisingan yang berlebih, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak menguntungkan lainnya.
Kemudian berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas dan instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan oleh perusahaan. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Setelah diketahui penyebab permasalahannya, kemudian perusahaan dapat menjalankan berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegritas agar dapat menekan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Program tersebut meliputi kegiatan seperti pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program kesehatan keselamatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekankan kecelakaan dan berbagai permasalahan kesehatan dan kesehatan kerja lainnya. Program yang kedua yaitu mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Sumber-sumber stres yang diderita karyawan biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk menanganinya, yaitu dapat meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan strategi manajemen stres peduli. Untuk program yang ketiga, yaitu mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Maka semakin tinggi kepedulian perusahaan terhadap program tersebut, karyawan secara terintegritas dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Program yang keempat yaitu menciptakan program kebugaran. Selanjutnya, audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang keempat yaitu kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atau perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Di sini ada 3 teori kepuasan kerja. Teori yang pertama yaitu teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara suatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan oleh karyawan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Untuk teori yang ketiga yaitu teori 2 faktor. Teori 2 faktor ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dalam mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi 2, yaitu statifis atau motivator dan disatisfis. Subbab pembahasan yang terakhir yaitu audit atas pengurangan sumber daya manusia. Untuk pengertiannya, audit atas pengurangan sumber daya manusia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 12 melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Dengan demikian, kepuasan pengurangan kerja harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, alasan dilakukannya PHK yaitu yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat seperti melakukan penipuan, pencurian, pembocoran rahasia perusahaan. Yang kedua, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara 2 tahun berturut-turut. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan tindak pidana dan dinyatakan salah oleh pengadilan. Yang keempat, tenaga kerja mangkir selama 5 hari.
secara berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Yang keenam, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Selanjutnya, perusahaan pilot, kemudian tenaga kerja memasuki masa pensiun. Kemudian terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan peleburan, dan perubahan kepemilikan perusahaan, dan perusahaan tidak tersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerja. Sekian presentasi mengenai audit sumber daya manusia. Saya harap video presentasi kali ini dapat memenuhi tugas mata kuliah audit manajemen. Untuk kata-kata motivasi dari saya yaitu kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.